Saya ingin berkurban di tempat saya tinggal, tapi di sana tidak sesuai dengan sunnah. Namun di masjid lain ada yang lebih baik, mana yang harus saya laksanakan? Kalau antum ingin benar-benar sunnah dan tidak ada keraguan sedikit pun, antum yang sembelih sendiri kurban itu. Iya. Antum sendiri, sembelih sendiri. Panggil beberapa orang kawan, ayo kita sembelih yuk. Antum kurban? Iya, saya kurban. Ayo kita kerjakan rame-rame. Kita kerjakan punya kita sama-sama. Antum mau kurban? Kurban 7 orang. Kita sembelih sapi. Kita kerjakan sama-sama, kita potong dagingnya, kita bagikan sama-sama. Ini demi Allah, tak ada keraguan sedikit pun, ini yang paling baik. Ini yang paling benar. Apakah kurban itu harus diantarkan ke masjid atau musola? Tidak. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurban disembelih masing-masing oleh orang yang berkurban. Dikuliti oleh orang yang berkurban, dipotong-potong oleh orang yang berkurban, dibagi-bagikan oleh orang yang berkurban. Namun sekarang manusia sudah banyak manja, sehingga untuk mengerjakan kurbannya dia tidak sanggup, dia serahkan ke orang. Walaupun antum berada di daerah paling tidak sunnah pun, kalau antum kerjakan sendiri sesuai dengan sunnah, tidak sesuai. Maka sering saya katakan bahwa sesuatu kalau sudah keluar dari jalur yang dikerjakan Nabi, sering ada problem. Di antaranya problem yang ditanyakan pada zaman kita sekarang. Tidak sedikit di zaman kita sekarang kita serahkan uang kepada pengurus masjid, sebagian uang kita diambil oleh pengurus masjid itu. Dengan cara tidak diambil langsung, tapi diambil dari tukang jual sapi. Baik, saya beli sapi Anda, berapa untuk kami para pengurus? Itu sudah mengambil harta orang yang berkurban, waliyadzubillah. Dan ini bukan tudingan, tapi pernyataan resmi dari orang yang kita kenal pernah berdagang sapi. Sapi kurban. Tidak sedikit pengurus datang kepada mereka dan mengatakan, kalau kami beli berapa untuk kami? Dan ini adalah penipuan, waliyadzubillah. Dan kemudian ketika kita titipkan kurban kita kepada tempat, sering sekali daging dicampur adukkan, sehingga kita tidak bisa tahu lagi mana daging yang dari hewan kurban kita. Ini juga akhirnya kehilangan sunnah. Sunnah itu adalah kita makan dari hewan kurban kita sendiri. Itu sunnahnya. Dan sering sekali kita kehilangan yang seperti itu. Ketika kita serahkan saja ke masjid, ya, di sana ada 15 ekor, disembelih, disatukan dagingnya. Udah nggak tahu lagi kita mana daging hewan kurban kita. Padahal ada sunnah makan langsung dari daging hewan yang kita sembelih, dari hewan kurban, hewan hudhiyah. Hewan hudhiyah adalah sunnahnya sebahagian dimakan, sebahagian dibagi-bagikan. Kemudian ketika kita minta, tolong saya minta itunya kepada pengurus. Pengurus bilang, kamu sudah kurban minta-minta lagi. Itu kan hewan kita, bukan hewan dia. Oh, kita yang punya kok. Kita yang dimarah-marahi. Dan ini sudah sering kita sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, ketika berbicara tentang masalah kurban, dan sebagian masjid walillahil hamd, sebagian pengurus walillahil hamd. Allahumma lakal hamd, kepada Allah kita bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala, mulai memisah-misahkan. Misalnya 7 orang, 1 sapi, ini sapi pertama. Diambil dulu untuk dari daging sapi pertama untuk peserta kurban sapi pertama. Lalu sapi diberi tanda, ini sapi yang pertama, si fulan, si fulan, si fulan. Agar mereka bisa mendapatkan sunnah makan dari hewan, langsung dari hewan kurban yang mereka kurbankan. Jadi kalau ingin sunnah yang benar-benar sunnah, antum sembelih sendiri. Panggil anak, panggil keponakan, panggil cucu, kalau ada, kerjakan sama-sama. Itu yang paling sunnah, wallahu a'lam. Tapi kalau antum ingin pindah ke masjid lain, nggak bisa mengurusnya, diamanahkan ke masjid lain, boleh. Wallahu a'lam.